Makanya yang paling pertama masuk neraka salah satunya adalah pemimpin, presiden, gubernur, wali kota. Dan yang kemudian adalah ayah. Nah, kenapa? Karena negeri ini sudah hadir nih, menjadi negeri tanpa ayah. Tanda kutip ya loh, ini tanda kutip. Maksudnya ayah-ayah banyak tidak memainkan peran. Ayah itu kepala sekolah yang punya visi. Keluarga mau dibawa kemana? Keluarga itu warnanya seperti apa? Menjadi keluarga pemarah, keluarga pemaaf, keluarga pembaca Quran, keluarga yang santun pada orang lain, keluarga yang membagi kebaikan pada orang lain. Itu ayah yang punya visi dan yang selalu mengawasi visinya ini berjalan apa enggak. Dan istri yang membantu itu. Berjalan enggak ayahnya. Nah, dengan kondisi masyarakat seperti ini, rasanya bisa disebut bahwa negeri ini seolah-olah enggak punya ayah. Karena anak-anak besar tidak berdasarkan visi para ayah. Besarnya mengalir begitu saja. Makanya gak heran kalau kemudian generasi sandwich mengatakan bahwa memelihara orang tua adalah beban. Ngapain sih miara orang tua? Orang tua ya nyari duit aja sendiri, mempersiapkan diri untuk tua, nanti gak usah nyusahin anaknya waktu udah tua. Ada generasi itu dan itu muslim lagi Pak. Sekarang banyak yang anak-anak yang gak peduli orang tuanya disiksa apa enggak dikubur. Ketika mereka meninggalkan harta, enggak dipakai itu hukum waris. Terus udah gitu orang tuanya lupa ngajarin waktu itu. Katanya sayang sama orang tua, tetapi tidak mau nolong. Gimana cara nolongnya? Salah satunya adalah terapkan hukum Allah. Waris itu dalam membagi, itu menyelamatkan orang tua. Ada juga orang yang katanya sayang sama orang tua, tapi sholatnya di akhir waktu. Musuhannya luar biasa sama adik kakaknya, ribut melulu. Nggak dekat. Padahal perintah silaturahim itu awalnya kata silaturahim itu sebenarnya khusus untuk keluarga yang satu rahim. Silaturahim adalah mengikat hubungan rahim yang satu rahim. Itu wajib hukumnya. Kalau kita sesama orang beriman namanya silatul ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Silatul ukhuwah. Tapi tidak apa-apa memakai istilah itu karena sudah menjadi budaya kita, tapi maksudnya paham yang penting. Yang ikhwan fillah rahimakumullah, nih salah satu atau sebahagian dari akibat di negeri seolah-olah nggak punya ayah adalah banyak anak-anak yang melakukan dosa, melakukan kesalahan karena salah didik. Dan yang lebih mengerikan adalah mereka merasa benar dengan kesalahan mereka. Ini misalnya, ada mahasiswa di Jambi kalau tidak salah, dibully, kebetulan pakai cadar, dan ada juga akhwat muslimah nggak pakai cadar. Ada 2 atau 3 orang dalam lift dibully. Yang ingin saya soroti adalah ini anak laki-laki waktu ngebully. Nggak ada merasa bersalah, ketawa-ketawa. Padahal itu perempuan ketakutan. Kenapa? Liftnya itu dibikin pintunya nggak tertutup. Mereka ketakutan. Mereka takut dijahili. Mereka takut dijahatin. Poin saya Bapak Ibu, kenapa anak-anak begitu? Ini koreksi ya. Yang membuat setiap malam pantas kita nangis. Ini salah satu nih kesalahan kita sebagai ayah dan ibu. Banyak orang tua yang tidak memberi kesempatan anak-anak untuk menyampaikan perasaan di waktu kecil. Pak, pernah ingat nggak? Kita laki-laki kalau suka sama perempuan itu bukannya memperlihatkan perasaan sayang, melindungi itu perempuan. Biasanya laki-laki kalau suka sama perempuan nyubit, bukunya dirobek. Dalam rangka apa? Mencari perhatian. Mungkin bapak nggak
Ingat bahwa itu adalah sebenarnya rasa suka kita sama perempuan waktu SD misalnya Pak. Kita mungkin nggak tahu apa itu cinta, tapi kita demen sama ini perempuan. Tapi cara kita mengambil perhatian itu dengan cara yang salah, kasar. Yang kedua, misalnya anak kita jatuh atau kita jatuh. Apa yang kita lakukan biasanya? Satu, dipukulnya Ubin. Oh, nakalnya Ubin. Satu. Yang kedua, oh laki-laki kuat, nggak boleh nangis. Gitu ya Pak ya. Bu, masih suka begitu nggak Bu sama cucunya? Wah, jagoan, nggak boleh nangis, kuat kan? Pulang datang nangis, kenapa kamu nangis? Itu tadi dijorokin. Wah, kita harus kuat jadi orang, jangan suka nangis, nggak boleh nangis, berhenti. Kira-kira benar nggak tuh Pak? Bapak, Ibu seringkali lupa ngasih kesempatan anak untuk mengungkapkan perasaannya, sehingga anak jadi tahu bagaimana cara untuk mengungkapkan perasaan. Jadi tahu bahwa perasaan ini benar apa salah karena dia mengungkapkan perasaannya. Dan ketika dia sudah mengungkapkan perasaan, dia baru tahu, baru sadar ini perasaan ini benar apa enggak. Psikologi manusia begitu cara kerja otak. Diomongin, kalau sudah diomongin baru mikir. Kalau enggak diomongin terpendam. Kalau ibu, bapak punya cucu jatuh, jangan nyalain meja. Atau kalau dia nangis, jangan, menurut saya dan insya Allah menurut para psikologi pendidikan, jangan kemudian sekedar ayo nak jangan nangis, kuat kamu. Masa iya gitu aja nangis, kuat. Kasih kesempatan dia mengungkapkan perasaan dengan tanya, memang apa yang dirasa nak? Sakit, mah kenapa? Kok bisa sakit? Ini kena itu. Dia baru sadar bahwa sakit itu karena melakukan apa?